Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama fantasi romantik, produksi tahun 2017 berjudul The Shape of Water. Film ini berhasil mendapat banyak review positif dari para kritikus film. Bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 195 juta US dollar, jauh melebihi anggaran produksinya yang hanya sebesar 19, juta US dollar. Sang sutradara, Guillermo del Toro, berhasil membawa film ini mendapatkan 7 nominasi di Golden Globe dan 13 nominasi Piala Oscar di tahun yang sama. Kamu ingin tahu jalan ceritanya? Mari kita mulai. Guys, bila ada yang mengatakan cinta itu buta, mungkin istilah tersebut sangat cocok untuk film yang satu ini. Kisah percintaan klasik antara si cantik dan si buruk rupa memang nampaknya menginspirasi film ini. Bersetting di tahun 1962 di sebuah laboratorium rahasia milik pemerintah Amerika Serikat di daerah Baltimore. Kita akan diperkenalkan dengan Elisa Espacito, seorang wanita bisu yang bekerja sebagai petugas kebersihan di laboratorium tersebut. Karena keterbatasannya, Elisa hanya menjalin persahabatan dengan dua orang, Giles, seorang seniman parubaya tetangga sebelah apartemennya, dan Zelda, rekan kerja sekaligus penerjemah bahasa isyaratnya. Suatu malam, ketika sedang bekerja, Elisa melihat petugas membawa masuk sebuah tangki berisi sesosok makhluk air yang berhasil ditangkap oleh Kolonel Richard yang kasar dan kejam dari sungai di Amerika Selatan. Di sini, Elisa mulai penasaran dengan makhluk itu, namun ia dan Zelda rekannya segera diusir keluar ruangan karena akan dilakukan observasi. Keesokan malamnya, sewaktu kedua sahabat ini sedang mengepel koridor, tiba-tiba Kolonel Richard keluar dari ruang penelitian dengan berlumur darah. Kedua jari tangannya telah putus akibat digigit makhluk air tersebut. Elisa dan Zelda pun segera dipanggil untuk membersihkan bekas darah Kolonel Richard di dalam ruang penelitian. Ketika sedang membersihkan, Elisa menemukan dua potongan jari Kolonel Richard. Zelda pun langsung berlari keluar untuk memberitahu atasannya. Sewaktu sedang sendiri dalam ruang penelitian, Elisa mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dalam tabung air. Namun tak lama Zelda datang dengan atasan mereka, komunikasi pun terputus. Malam selanjutnya, dengan rasa penasaran yang semakin besar, Elisa masuk ke dalam ruang penelitian seorang diri. Di sini, makhluk tersebut telah dipindahkan dari tabung ke dalam kolam dengan posisi di rantai. Elisa mencoba menjalin persahabatan dengan memberinya sebutir telur. Makhluk itu pun mengambil telur yang diberikan dan segera kembali ke dalam air. Elisa pun keluar dari ruangan dengan perasaan senang. Pertemuan antara Elisa dengan makhluk air semakin intens. Pada kesempatan berikutnya, Elisa kembali membawakan sebutir telur untuk makhluk itu. Namun kali ini ia berhasil menyelundupkan piringan hitam portable dan menghabiskan waktu bersama sambil mendengarkan musik, seakan mereka sedang berkencan. Sejak saat itu, kegiatan ini menjadi agenda rutin mereka tanpa diketahui siapapun. Suatu malam, tanpa disadari, kegiatan mereka dilihat oleh seorang ilmuwan bernama Robert. Rupanya, Robert sebenarnya adalah seorang mata-mata pihak Uni Soviet yang bernama asli Dmitri. Ia memberikan laporan kepada atasannya bahwa makhluk tersebut dapat menjalin komunikasi dan memiliki kecerdasan karena dapat menanggapi bahasa serta musik. Pada malam berikutnya, ketika memasuki ruang penelitian, Elisa terkejut dengan kondisi makhluk air. Ia berada di luar air dalam keadaan terikat rantai dan sedang disiksa. Tak lama kemudian, Kolonel Richard masuk diikuti atasannya, Jenderal Hoyt, beserta ilmuwan Robert. Di sini Kolonel Richard berniat untuk membunuh makhluk itu dan kemudian membedahnya atas nama ilmu pengetahuan. Namun, niatnya ini dihalangi oleh ilmuwan Robert yang ingin agar makhluk itu tetap hidup dengan alasan agar dapat dipelajari lebih lanjut. Sebagai keputusan akhir, makhluk itu pun akan segera dibunuh untuk kemudian dibedah. Elisa yang mendengar ini meminta bantuan Giles untuk menculik makhluk air dan kemudian melepaskannya ke lautan luas. Awalnya, Giles menolak, tetapi setelah Elisa membujuknya dengan sekuat tenaga, Giles pun tergugah dan memutuskan untuk membantu Elisa.
Di tempat lain, Robert juga mendapat perintah dari atasan Uni Sovietnya agar membunuh makhluk itu dengan segera, sehingga pihak Amerika tidak akan memperoleh apa-apa. Pada malam yang telah ditentukan, Elisa mempersiapkan segalanya. Rencananya, dia akan membawa makhluk itu dengan menggunakan troli, ditutupi handuk basah, melalui lorong pegawai menuju area bongkar muat, di mana Giles sudah menunggunya dengan mobil laundry untuk kemudian membawa makhluk itu keluar. Rupanya Robert yang curiga akan rencana Elisa memutuskan untuk membantunya. Sebagai ilmuwan, ia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Kolonel Richard maupun atasan Uni Sovietnya yang akan membunuh makhluk itu. Zelda yang telah curiga dan menunggu Elisa di area bongkar muat berusaha menghalangi agar Elisa tidak melakukan penculikan itu. Namun, di detik-detik terakhir, ia pun berubah pikiran dan membantu Elisa. Robert rupanya telah memasang peledak yang diberikan atasan Uni Sovietnya, sehingga listrik dalam laboratorium menjadi padam. Kolonel Richard yang mencium usaha penculikan ini segera berlari menuju area bongkar muat. Setelah berhasil menghindar dari tembakan Kolonel Richard, mobil yang dikendarai Giles berhasil membawa Elisa dan makhluk itu kabur. Elisa menyembunyikan makhluk itu di rumahnya dan merencanakan untuk melepasnya ke kanal yang akan menuju ke laut ketika airnya pasang. Keesokan harinya di dalam laboratorium, Kolonel Richard mulai melakukan pemeriksaan ekstra ketat terhadap seluruh karyawan, termasuk Elisa dan Zelda. Namun karena mereka dianggap tidak mampu dan tidak cukup cerdas untuk melakukan penculikan ini, mereka pun berhasil lolos. Sebenarnya Kolonel curiga terhadap ilmuwan Robert, tetapi karena tidak mempunyai bukti cukup kuat, maka Kolonel pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika akan pulang, Elisa mendapat telepon dari Giles. Setibanya di rumah, ia melihat Giles terluka dan kucing peliharanya telah dibunuh oleh makhluk itu. Makhluk air itu pun telah kabur, maka Elisa segera mencarinya. Akhirnya, Elisa pun menemukan makhluk itu di dalam bioskop dan segera membawanya kembali ke rumah. Sewaktu hujan mengguyur kota selama berhari-hari, air di kanal pun semakin penuh, dan ini bertanda bahwa pintu kanal akan dibuka menuju laut. Saat itulah adalah saat yang tepat untuk melepas makhluk air. Semakin dekat waktu untuk melepaskan makhluk itu, perasaan Elisa semakin resah. Ia sudah terlanjur mencintai makhluk air tersebut dan tidak ingin berpisah. Namun, ia tidak dapat menahannya lebih lama karena kondisi makhluk air semakin lemah. Sementara karena tekanan dari Jenderal Hoyt, yang memberi waktu Kolonel Richard 36 jam untuk menemukan makhluk air, akhirnya Kolonel Richard mengikuti ilmuwan Robert dan memaksanya berbicara. Di sini akhirnya terbuka semua rahasia penculikan, dan ilmuwan Robert pun dibunuh. Dengan penuh kemarahan, Kolonel Richard mendatangi Zelda di rumahnya. Ia mengancam Zelda sehingga suaminya akhirnya memberitahukan bahwa Elisa lah yang telah menculik makhluk itu. Kolonel pun segera menuju ke rumah Elisa. Begitu Kolonel pergi, Zelda segera menelpon Elisa untuk memperingatkannya. Setibanya di rumah Elisa, Kolonel Richard menemukan rumah dalam keadaan kosong dan mereka telah pergi. Berdasarkan catatan di kalender tentang jadwal pelepasan dan lokasinya, Kolonel Richard pun segera menyusul. Di kanal, Kolonel Richard berhasil menembak Elisa dan makhluk air itu. Rupanya, sang makhluk air mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Ia pun akhirnya membunuh Kolonel Richard dan membawa Elisa lompat ke dalam kanal. Di akhir cerita, kita melihat Elisa berhasil dihidupkan kembali dan mereka bersama melanjutkan kisah cinta mereka. Dan film pun selesai. Nah guys, begitulah alur cerita film The Shape of Water. Film drama fantasi yang akan membuat kamu melihat sebuah bentuk kekuatan cinta yang berbeda. Kamu penasaran untuk menonton film ini? Terima kasih sudah setia menonton channel Movie Ministry. Bila kalian suka, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.